Halo semuanya, kali ini Shiba Drama mau membawakan dorama lagi yang berjudul Suiraku JK to Haijin Kyoshi. Dorama ini bercerita tentang Mikoto Ochiai yang siap untuk melompat dari atap gedung sekolah menengahnya setelah dia ditolak oleh laki-laki yang disukainya. Namun, guru fisika sekaligus wali kelasnya yaitu Jin Haiba tiba-tiba muncul di atap untuk merokok, berbicara dengannya dan menyelamatkannya dari jatuh. Dia bahkan memintanya untuk pacaran dengannya daripada mati. Lalu perlahan dua anak manusia yang tidak saling mencintai menjadi saling mencintai dengan sungguh-sungguh. Lalu apakah mereka bisa bersama? Sedangkan hubungan mereka terhambat oleh status guru dan murid. Pada episode 1 dibuka dengan prolog dari seorang cewek SMA yang sudah putus asa dan merasa tidak punya tempat bernaung lagi di dunia. Maka dari itu, ia memutuskan untuk bunuh diri. Namun setelah ia melewati batasan atap gedung, tiba-tiba datanglah gurunya. Tapi gurunya ini tidak mencegah cewek SMA-nya buat bunuh diri dan malah ngomong sendiri. Akhirnya si cewek SMA pun bingung dan ternyata gurunya sedang mendengar siaran langsung pacuan kuda. Dia adalah guru fisika sekaligus wali kelasnya dan disebut Haijin oleh para murid. Sikap Haijin selama jadi guru emang nyeleneh, mulai dari ketahuan murid judi di pachinko, ketahuan kepsek lihat foto cewek seksi, tidur di sekolah, mabar sama murid dan sebagainya. Sampai akhirnya murid pun menjulukinya sebagai Haijin yang berarti cacat. Bahkan sekarang pun bisa-bisanya ada siswa mau bunuh diri, dia judi pacuan kuda dan mengeluh karena kalah. Cewek SMA itu pun memandangi Haijin dan terkejut karena ternyata yang diisap sedari tadi bukan rokok melainkan permen. Haijin bilang ia nahan tidak merokok dengan permen, lalu segera mendekat kilat ke cewek SMA itu. Haijin maksa si cewek SMA buat ngungkapin dan cerita ke dia, tapi cewek SMA-nya ini diem aja. Akhirnya si Haijin meletakkan tangannya so akrab dan menggoda cewek SMA itu. Kalau alasan bunuh dirinya gara-gara ketahuan kentut di kelas kan, atau manggil guru dengan sebutan bunda, atau bekal makanannya tumpah pas makan. Cewek SMA yang capek dicecer pertanyaan akhirnya jawab semuanya juga bukan, ya iyalah. Cewek SMA bilang ia ngerasa udah gak peduli lagi sama kehidupan, karena pulang ke rumah juga tetap sendirian, di sekolah juga sendirian. Sampai akhirnya muncul cowok bernama Kazama yang duduk di sebelahnya menyapanya dengan senyuman lebar dan selalu ngajak ngobrol sambil tersenyum. Makanya cewek SMA mikir, wah bisa nih, karena Kazama juga cinta pertamanya, akhirnya nembak deh. Kazamanya malah minta maaf dan nolak, yang ngebuat cewek SMA malu sama nyeseknya sampai sekarang. Si Haijin bilang ia lebih parah lagi, pernah patah hati sampai 5 kali saat sekolah. Si cewek SMA pun kaget mendengarnya dan bilang pasti nyesek banget. Haijin memanggil nama cewek SMA tersebut yang ternyata namanya adalah Ochiai Makoto. Haijin bilang kalau Makoto itu adalah murid teladan dengan keunggulan di bidang akademik dan meskipun suram, tapi di mata Haijin Makoto seperti orang yang tenang dan beraura dewasa. Terus, saking terbawa suasananya, si Haijin bahkan nyebutin ukuran postur tubuh si Makoto. Haijin bilang kalau dari atas ukuran Makoto 80-52-83, jadi pasti cowoknya bakal nyesek nolak Makoto. Makoto pun mengepalkan tangannya dan menyerang Haijin. Haijin bilang makanya jangan bunuh diri, soalnya sakit. Makoto jawab kalau bunuh diri katanya bakal pingsan di pertengahan. Haijin bertanya, butuh berapa detik untuk jatuh dari ketinggian 10 meter? Jawabannya adalah 1,4 detik. Memangnya sempat pingsan? Gimana kalau gagal mati? Makoto kesal dan bilang Haijin jangan berlaga seperti guru fisika. Haijin jawab kan emang iya guru fisika. Haijin juga menambahkan di zaman sekarang kalau Makoto bunuh diri, yang ada muka pas matinya bakal kesebar di medsos. Lagian jangan depresi karena hal beginian, karena banyak hal-hal yang lebih parah lagi, kayak nilai rendah, ujian masuk, sama susahnya cari loker. Kan ada pepatah yang bilang, luka karena lelaki hanya bisa disembuhkan lelaki lagi, jadi segeralah cari cinta baru dan melupakannya. Makoto bilang, ia pikir Haijin tipe yang gak peduli soal cinta. Haijin jawab ia punya gebetan kok, cewek itu pintar, posturnya aduhai, jujur, dan terpenting dalam pelajarannya. Ketika semua siswa tidak serius memperhatikan, dengan naturalnya dia sopan membukukan kepalanya. Jadi yang dideskripsiin Haijin itu ternyata Makoto. Haijin perhatiin Makoto dan akhirnya semakin penasaran sama Makoto. Makanya pas lihat Makoto di atap, Haijin buru-buru ninggalin pengajarannya. Haijin pun mendekati Makoto yang hampir terjatuh karena kaget, lalu berhasil menangkapnya. Haijin pun bertanya kepada Makoto, sebelum mati Makoto mau gak pacaran sama dia? Makoto pun menjawab gugup dan bilang jangan remehin dia cuma karena anak SMA, karena Makoto gak bakal mudah jatuh cinta. Lalu Makoto kabur ninggalin Haijin. Besoknya Makoto lagi-lagi berdiri di jembatan.
Haijin yang tahu Makoto sedang di sana akhirnya menghampirinya dan membercandai Makoto dan bilang mau pinjam duit ke Makoto. Makoto pun kaget mendengarnya karena bisa-bisanya guru minjem duit ke muridnya. Haijin bilang untuk sekarang anggap aja ia bukan guru, soalnya ia kelaparan banget sampai mau mampus, tapi dompet sama semua kartunya hilang. Haijin pun menarik paksa Makoto dan nyuruh Makoto buat traktir dia. Karena Haijin merangkul Makoto, Makoto pun khawatir ada yang dari sekolah yang lihat, akhirnya mendorongnya. Mereka pun sampai di kedai taiyaki dan langsung disambut oleh pemiliknya. Pemiliknya berkata pada Makoto kalau Haijin pasti di sekolahnya serampangan sama nakal sama cewek kan. Akhirnya Makoto pun mengingat kejadian Haijin yang nembak dia dan mikir berarti Haijin cuma main-main. Abang taiyaki pun bertanya mau pesan pasak kacang butiran atau kacang putih. Makoto pun menjawab kacang putih dan Haijin bilang ia mau kacang butir sambil menunduk ke Makoto tanda minta ditraktir. Haijin tanya kenapa Makoto mukanya suram. Makoto jawab soal dia kemarin nembak Kazama tuh udah kesebar ke semua orang. Terus Kazama sekarang senyumnya jadi banyak pertimbangan. Haijin pun kesal karena cuma berbeda 1 mm doang. Makoto pun nangis dan akhirnya Haijin kasih sapu tangan. Tapi Haijin kaget karena Makoto buang semua ingusnya di sapu tangan. Haijin pun berdiri dan menyumpahi orang yang ngetawain pernyataan cinta sepenuh hati itu lebih baik tertabrak bintang jatuh dan terluka parah. Walaupun ya kemungkinannya rendah. Saat Haijin pergi, Makoto pun melihat tas Haijin dan ternyata dompetnya Haijin gak hilang. Makoto pun bilang kalau dompetnya ada tuh. Terus Haijin malah ngeles dan bilang kalau orang dewasa bijak tuh selalu bawa dompet 2. Makoto pun akhirnya sadar kalau Haijin bohong soal dompetnya karena ingin menjauhkan Makoto dari tempat itu dan berpikir bahwa dirinya akan bunuh diri. Makoto pun tersenyum dan bilang terima kasih pada Haijin sambil memuji makanannya enak. Haijin pun ikut tersenyum dan mendekat ke Makoto menggigit makanannya. Haijin ngeles bilang, wah enak juga ya rasa kacang putih. Makoto pun terdiam dan meninggalkan Haijin. Ia mendatangi abang taiyaki dan mengadu kalau makanannya udah digigit sama sesuatu yang mirip serangga, jadi mau ditukar aja. Haijin menghampiri Makoto dan bilang, gurumu disebut serangga. Loh, kenapa mukamu merah? Makoto pun hanya terdiam sambil memegangi wajahnya.